Siapa di antara kalian yang ada galbay di pinjol ada kami ya? Karena aturan terbaru ya, pinjol ada kami itu bisa mempidanakan kalian semua dan juga bisa menyita aset-aset kalian ketika kalian itu galbay di pinjol ada kami lebih daripada 90 hari. Simak terus videonya agar kalian mendapatkan solusi dan kalian itu tidak akan gagal paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat, dan akan segera dikeluarkan dari jeratan-jeratan hutang pinjol ya teman-teman ya. Baik, di video kali ini saya itu pengen membahas tentang resiko gagal bayar pinjol ada kami teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui semua, resiko galbay itu ada bermacam-macam ya teman-teman ya. Kalau untuk ada kami sendiri itu kalian itu bisa dipidana dan juga bisa disita aset-asetnya itu berdasarkan dari pihak pinjol ada kaminya teman-teman. Kita cek faktanya ya. Dan di sini sebetulnya saya ingin membahas tentang pertanyaan salah satu subscriber kita yang ada galbay di pinjol ada kami ya teman-teman semua. Beliau itu merasa ketakutan dan merasa resah karena sudah diancam oleh DC pinjol ada kami dan mau dipidanakan dan juga disita asetnya yang ada di rumah yang sekiranya masih berharga dan bisa dijual. Apakah itu bisa, Bang? Pertanyaannya seperti itu ya. Jawabannya itu tidaklah bisa, itu hanya ancaman semata. Namun kita akan bacakan dulu ya apa sih isi chat beliau kepada saya dan minta tolong seperti apa. Kalian bisa lihat di layar. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman. Bang Faiz, izin bertanya Bang, apa benar pinjol ada kami bisa pidanakan kita dan menyita aset kita Bang? Karena saya galbay ada kami sudah 4 bulan dan diancam mau dipidanakan dan aset saya yang berharga mau disita. Mohon pencerahannya Bang, saya sangat bingung. Nah, intinya poinnya di sini saudara kita ini kebingungan ya karena diancam-ancam oleh pihak ada kami. Ya entah mungkin kurangnya menonton video-video edukasi teman kita ini atau memang gampang untuk ditoko-tokoin atau dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum pinjol atau DC pinjol yang menghalalkan segala cara. Yang tentunya saya akan tekankan di sini teman-teman ya. Kalau untuk jalur pidana itu kalau hutang piutang baik itu hutang pinjol maupun hutang-hutang lainnya itu tidak ada ya teman-teman ya. Kalau masalah hutang piutang tidak ada sangkutannya dengan pidana teman-teman, apalagi tidak ada unsur-unsur penipuan karena hanya kalian memang tidak mampu atau belum mampu membayar hutang-hutang pinjol kalian. Jadi itu tidak ada unsur pidananya dan tidak bisa dipidanakan melainkan hanya bisa dituntut kita secara perdata. Nah, itu kalau kita misalkan dituntut secara perdata gimana Bang? Ya kalian ya tetap harus sidang dan kalian itu pasti akan ditanya-tanya tentang hutang kalian, ya kalian harus jawab aja bahwasanya memang saat ini kalian itu belum mampu untuk membayar hutang pinjol kalian atau hutang apa gitu ya. Jadi nanti kalian itu akan dikasih solusi-solusi gimana caranya nantinya cara pelunasannya atau mau mungkin mencicilnya, tapi biasanya untuk kita itu digugat secara perdata itu adalah kecil kemungkinan. Walaupun ada kemungkinannya, tapi itu sangatlah kecil kemungkinan. Seperti yang kita ketahui semua teman-temanku semua ya, apabila kita membuka sidang itu sangatlah mahal. Apalagi ketika kita cuman galbay 1 juta, 2 juta ya, itu tidaklah senilai dengan kita membuka sidang. Nah, itu berarti kita bisa bantahkan ya bahwasanya pinjol itu tidak bisa mempidanakan kita selagi kita memang tidak sanggup untuk membayar pinjol-pinjol kita dan tidak ada unsur-unsur penipuan di dalamnya teman-teman ya. Dan yang kedua, apakah pinjol itu bisa menyita aset kita? Nah, jawabannya itu tidak bisa teman-teman ya.
itu sangat tidak bisa. Untuk menyita aset-aset yang kita miliki itu harus ada putusan daripada pengadilan ya. Jadi itu tidak serta-merta bisa langsung dilakukan oleh oknum-oknum DC pinjol. Langsung ketika datang, saya ini mau menyita asetmu, misalkan TV, kulkas, atau handphone, laptop, atau bermacam-macam lagi ya. Kalau misalkan ada mungkin emas, itu tidak bisa teman-teman ya. Kecuali apa namanya, seperti bank ataupun leasing, itu pun harus melalui putusan sidang ya teman-teman. Harus mempunyai kesepakatan teman-teman. Nah, sedangkan pinjol ini tidak ada teman-teman, tidak ada yang diagunkan ya. Proses untuk mengajukan itu secara online, maka penyelesaiannya pun itu harus secara online teman-teman. Jadi ketika ada DC pinjol datang ke rumah kita mau menyita barang-barang kita, itu jangan diberikan, kalian itu pertahankan. Dan ketika mereka masih ngotot, kalian bisa laporkan ke polisi ya, bahwasanya kalian itu dirampok ya. Kalian bisa melakukan itu adalah masuk dalam suatu hal perampokan, karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk apa namanya, menyita aset-aset kalian teman-teman ya. Tugas daripada oknum-oknum DC ini cuman mengingatkan bahwasanya hutang kalian itu sudah jatuh tempo, kapan kalian mau bayar, dan kalian itu harus jawab sesuai dengan kemampuan dan keadaan kalian. Misalkan belum mampu, bayar aja apa namanya, jawab aja belum mampu bayar, dan jangan pernah menjanjikan apapun kapan mau bayar hutang pinjol kalian. Dan setahu saya pinjol ada kami ini belum mempunyai DC lapangan, baik itu di wilayah Jabodetabek maupun di wilayah luar Jabodetabek ya teman-temanku semua ya. Ini khususnya buat yang bertanya ini. Jadi mulai saat ini yang kamu atau Anda harus lakukan itu tetap tenang, jangan mau diancam-ancam oleh DC-DC pinjol ini. Jangan pernah melakukan hal-hal yang negatif yang akan merugikan diri kalian sendiri. Contoh yang negatifnya seperti apa? Kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang ya, ngambil pinjol lain nanti untuk nutupi, nanti akan membengkak teman-teman. Hutang kalian justru tambah besar, bukan memecahkan masalah, bahkan itu akan membesarkan masalah kalian sendiri. Atau mungkin kalian itu mau hutang ke saudara, tetangga, mertua, orang tua, atau ke mana aja kalian mau hutang ya. Jangan kalian lakukan itu ya teman-temanku semua. Karena kalau memang kalian belum mampu untuk membayar, memang seharusnya kalian galbaikan aja dulu. Nanti kalau misalkan kalian itu sudah mempunyai kemampuan dan di rumah, untuk kebutuhan di rumah itu sudah mencukupi, kalau kalian mau membayar, kalian itu silahkan membayar. Dan juga kalian bisa mengajukan untuk tidak apa namanya, tidak dikenakan denda. Kalian bisa lihat juga di video saya, ada sudah yang saya bahas tentang gimana cara mendapatkan penghapusan denda dan membayar pokoknya saja. Kalian bisa lihat obok-obok aja video saya teman-teman ya, ada saya sudah membahas itu. Nah, tentang ini bingung katanya, sudah sangat bingung ya. Udah memang begitu, segala perbuatan pasti ada konsekuensinya. Ya, ketika kalian itu berani meminjol dan galbay, konsekuensi yang akan kalian dapatkan itu adalah ditagih, diteror ya. Dan kalau memang memiliki DC lapangan pinjol yang kalian tempatin minjol, ya mungkin akan didatangi oleh DC pinjol ya. Jadi kalian itu tidak usah mau baper-baperan ya teman-teman, karena ya memang seperti yang saya tadi bilang, setiap perbuatan adalah ada risikonya ya teman-teman ya. Walaupun risikonya itu beragam. Jadi kalian tidak usah bingung. Cukup kalian tenangkan diri, tidak usah hal-hal aneh-aneh, dan tidak usah berpikir untuk gali lubang tutup lubang. Silahkan hidup kalian depannya lebih baik, mencari uang dan berdagang, atau misalkan kalian itu mau membuka usaha, silahkan, dan tidak usah dulu pikirkan pinjolnya. Dan kalau bisa kalian menabung
sesuai dengan nominal hutang yang kalian punya. Kalau misalkan sudah cukup, kalian bisa negosiasi lewat aplikasi. Jangan pernah menitipkan pembayaran kalian kepada oknum-oknum DC lapangan atau DC pinjol, teman-temanku semua ya. Semoga video ini menjawab dan bermanfaat buat saudara-saudaraku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.